Shalom. Kembali lagi pada saat ini, kembali lagi kita dalam program Gema, di mana program yang terus mengajarkan kita untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, saat ini kita akan membahas sama-sama di dalam Kejadian pasal yang keempat. Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai Kejadian pasal yang keempat, saya ingin kita semua untuk berdoa bersama-sama biar Roh Kudus, biar Tuhan memimpin setiap apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini, dan kita semakin diperlengkapi, kita semakin diberkati, kita semakin dipulihkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segalanya yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Saat ini Bapa, kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas setiap kami Bapa, agar kami semakin mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, Tuhan sucikan, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba Bapa untuk menyampaikan ini. Biarlah Tuhan yang melengkapi semua, Tuhan yang memberkati hamba-Mu, Tuhan yang menjamah setiap bibir lidah hamba-Mu Bapa. Biar apapun yang disampaikan semuanya berasal daripada-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan juga Tuhan pengurapan Tuhan memenuhi setiap kehidupan mereka. Hamba bersyukur, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah firman ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba bersyukurnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar dalam Kejadian pasal yang keempat. Ya, Kejadian pasal yang keempat ini adalah sebuah cerita atau sebuah legenda masa lalu gitu. Kita bisa katakan bahwa bagaimana kehidupan seorang Yusuf ya. Ketika Yusuf berada di puncak karirnya, ketika Yusuf menjadi orang yang penting di Mesir, bahkan menjadi orang nomor 2 pada saat itu di bawah Firaun dan sebagainya, membuat Yusuf tidak lupa diri, membuat Yusuf tidak menjadi seorang yang sombong ya. Kita bisa melihat di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian pasal 44 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, bahkan sampai ayat yang ke-30 sekian, menjelaskan bahwa bagaimana kehidupan seorang Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya ya. Ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya di dalam Kejadian pasal 44 ya, Yusuf menjelaskan, di sana menceritakan bahwa, menguraikan ya kisah seorang Yusuf yang menjadi penguasa di Mesir ya, dengan melalui berbagai macam tantangan dan cobaan dalam hidupnya, sampai Tuhan mengangkat Yusuf ke tempat tertinggi, bahkan ia bisa menjadi penolong bagi keluarganya. Kita bisa melihat satu sosok yang luar biasa menurut saya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena di tengah kebimbangan Yusuf, di tengah cobaan yang Yusuf alami gitu ya, dalam kehidupannya, di tengah suatu situasi yang begitu berat bagi seorang anak muda, khususnya pada saat itu, Yusuf adalah anak muda yang kokoh, yang kuat, yang tangguh. Semasa hidupnya Yusuf, ketika dia masih bersama dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya, Yusuf beberapa kali diperlihatkan oleh Tuhan tentang mimpinya ya. Diperlihatkan Tuhan tentang mimpinya, sampai pada akhirnya bahwa saudara-saudara Yusuf benci kepada Yusuf karena sikap spesial dari seorang Yakub kepada anaknya ini gitu ya. Sikap spesial seorang Yakub kepada Yusuf, dan sikap Yusuf yang sering kali menceritakan penglihatannya kepada saudara-saudaranya dan orang tuanya, yang membuat saudara-saudaranya mulai membenci dia. Di Kejadian pasal 44, ini adalah kisah di mana ketika terjadi kelaparan di tanah kelahiran Yusuf, saudara-saudaranya mulai mencoba untuk membeli berbagai bahan makanan di Mesir. Mesir bisa menyetok berbagai bahan makanan di sana karena kebijakan Firaun yang mempercayakan Yusuf mengelola semuanya. Dan Yusuf mempunyai sebuah kebijakan yang luar biasa yang mengakibatkan ya, di masa kekeringan
bangsa Mesir ini masih bisa tetap makan, masih bisa menikmati makanan dan sebagainya. Karena memang Yusuf sudah mempersiapkan masa 7 tahun kelaparan itu untuk bangsa Mesir, bahkan bisa membantu bangsa-bangsa lain ya untuk membeli makanan kepada mereka. Pada saat itu saudara-saudara Yusuf datang dan membeli makanan ke sana. Dan Yusuf melihat ya. Satu hal yang saya tangkap dari seorang Yusuf adalah kerinduannya yang besar kepada keluarganya membuat dia mengenyampingkan amarahnya kepada saudara-saudaranya. Ya, kerinduan yang besar dari seorang Yusuf membuat Yusuf bisa mengenyampingkan amarahnya terhadap saudara-saudaranya. Hal ini terjadi. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena ketika saudara-saudara Yusuf mau pulang gitu ya, mau pulang ke negerinya di mana tanah kelahiran mereka, di mana Yakub pada saat itu ada di sana, Yusuf justru memfitnah mereka. Ya, Yusuf justru memfitnah mereka. Yusuf menyampaikan, kenapa kamu tega melakukan ini? Kami sudah berbuat baik, tapi kenapa kalian mencuri piala kami dan sebagainya, gitu ya. Yang padahal Yusuf sendiri yang telah menempatkan hal-hal itu di dalam kereta mereka, gitu ya, saudara-saudaranya. Ketika diperiksa, ketika mulai dibuka dan sebagainya, ternyata ada memang seperti yang Yusuf katakan dan Yusuf tuduhkan. Padahal itu semua adalah cara Yusuf untuk supaya saudara-saudaranya bisa bertahan lebih lama di situ. Ya. Ini yang saya katakan bahwa kerinduan Yusuf terhadap keluarganya pada saat itu mengalahkan atau menyampingkan amarahnya yang luar biasa. Ya. Kira-kira ketika kita berada di posisi Yusuf, ya. Ketika kita berada di posisi Yusuf, lalu kita dibuang oleh saudara, keluarga dan sebagainya, apa yang menjadi pilihan kita ketika kita bertemu dengan keluarga kita? Justru kita akan menjadi marah, kita akan menjadi emosional terhadap ini. Tapi Yusuf mementingkan nilai kerinduan di hatinya untuk berkumpul dengan saudara-saudaranya daripada amarahnya. Kejadian 44 ayat 1 sampai dengan ayat 12 ini menjelaskan sebuah siasat yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Mungkin ini terlihat jahat, tetapi di balik itu semua Yusuf mempunyai tujuan yang mulia bagi saudara-saudaranya. Ya. Dan saya melihat sepertinya hal ini penting juga terjadi dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Memang kita sesekali mungkin kita harus terlihat kejam dan jahat di depan banyak orang. Tetapi hal itu kita lakukan demi terwujudnya sesuatu perbuatan yang mendatangkan sebuah kebenaran dan kebaikan. Sepertinya kita melakukan sesuatu hal yang kejam, ya. Tapi di balik kekejaman kita itu ada satu hal yang baik yang kita ingin laksanakan supaya itu bisa terjadi. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Sepertinya Yusuf kejam banget sama saudara-saudaranya. Sepertinya Yusuf ini kayaknya, wah, kok begini ya, gitu. Kok berani sekali ya Yusuf begini ya. Tapi itu yang terbaik yang Yusuf sedang lakukan bagi saudara-saudaranya. Dan Bapak Ibu Saudara perlu pahami ini bahwa Yusuf mempunyai latar belakang kehidupan yang cukup menyakitkan. Ya. Karena dia pernah dijual, dia pernah dijadikan budak oleh saudara-saudaranya. Dan ketika kita melihat latar belakang itu, secara latar belakang itu, ya, Yusuf punya alasan untuk membenci saudara-saudaranya. Tetapi apa yang dilakukan bukan karena benci, ya, tapi rindu. Yusuf rindu. Apa yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan seharusnya kehidupan Yusuf. Ya, secara manusia mungkin kita berpikir bahwa harusnya si Yusuf marah, gitu ya. Secara manusia mungkin kita berpikir harusnya si Yusuf
emosional lah, nggak bisa membantu saudaranya. Secara manusia kita berpikir seperti itu. Tapi kita bisa belajar dari seorang pribadi Yusuf pada saat itu. Ketika kita membaca pasal 45, 46 dan sebagainya, kita bisa melihat bagaimana akhir atau ending dari ini. Tapi saya ingin membahas di pasal 44. Saya ingin melihat satu hal-hal baru di pasal 44. Tidak hanya kisah seorang saudara gitu ya yang datang kepada Yusuf untuk minta makan, tidak. Tapi ada hal nilai-nilai positif yang harus kita pelajari dari sikap seorang Yusuf. Sekali lagi saya katakan bahwa seakan-akan Yusuf berbuat kejahatan. Seakan-akan Yusuf berbuat kejahatan dengan menfitnah saudara-saudara. Tapi apa yang Yusuf lakukan bukan sebuah kejahatan, tapi sebuah siasat dia yang bijaksana, supaya dia bisa bertemu dengan keluarganya, dia bisa melepaskan kerinduannya dia yang luar biasa kepada saudara-saudaranya. Ya. Dan saya melihat ini bahwa seringkali rasa rindu akan mengalahkan amarah yang ada di hati. Ya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, saya ingin mengajak kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, milikilah sebuah kerinduan untuk tetap menikmati hubungan dengan Tuhan. Ya. Tetap menikmati hubungan dengan Tuhan, karena ketika kita sudah menikmati hubungan dengan Tuhan dan kita rindu terus berada di bawah kaki Tuhan, ya, amarah atau sesuatu yang mengganjal di hati bisa terobati jadi lebih baik lagi. Seringkali memang kita mempunyai alasan untuk marah, kita mempunyai alasan untuk emosi, tapi seringkali kita lupa bahwa kerinduan kita kepada Tuhan, rasa cinta kita, rasa kasih kita kepada keluarga kita, kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekitar kita, bisa membuyarkan rasa amarah yang ada dalam hati kita. Dan hal ini yang dimiliki oleh Yusuf pada saat itu. Ya. Yusuf menjadi orang yang sangat luar biasa, pribadi yang sangat luar biasa menurut saya. Ya. Kenapa? Karena di tengah sakit hatinya dia kesampingkan sakit hatinya. Dia mengadakan sebuah siasat, ya, agar dia bisa terus bertemu dengan keluarga-keluarganya. Bahkan adiknya yang tersayang, yaitu Benyamin, yang satu ibu dengan dia. Ya. Bahkan di tengah rencana yang Yusuf perbuat kepada saudara-saudaranya, Yehuda. Nah, ini satu hal yang perlu kita pertanyakan gitu ya, Yehuda masih sempat berbohong mengenai kematian Yusuf di depannya Yusuf yang tidak dikenali oleh saudara-saudaranya. Yehuda katakan bahwa dia mengatakan kepada ayahnya bahwa saudara kami meninggal, Yusuf mati karena dimakan atau dimangsa binatang buas. Ya. Mungkin keadaan saat itu mungkin Yusuf tambah emosi atau marah gitu karena dibohongi dan sebagainya. Tetapi sekali lagi kita bisa melihat Yusuf yang bijaksana, ya. Yusuf bijaksana terhadap rencana Tuhan, menjadikan hal ini sebuah sarana untuk mengetahui apa yang terjadi kepada keluarganya setelah kepergiannya. Yusuf nggak tahu apa yang terjadi di keluarganya pada saat itu, ya. Yusuf nggak paham apa yang terjadi di dalam keluarganya pada saat itu ketika dia pergi, ya, meninggalkan ayahnya dan ibunya. Tapi Yusuf punya satu hal yang bijaksana, ya. Dia mempertanyakan ayahnya, saudara-saudaranya, adiknya yang paling kecil dan sebagainya. Dia membuat siasat ini supaya dia bisa mengerti dan mendengar apa yang selama ini terjadi di keluarganya. Dan hal ini membuat saya sangat belajar dari seorang Yusuf. Sangat bijaksana. Terkadang melakukan sebuah hal yang kejam, yang sedikit keras gitu ya, sedikit jahat mungkin, tapi demi kebaikan dan sebagainya. Dan sekali lagi Yusuf seharusnya mempunyai alasan yang mutlak untuk dia emosi, untuk dia marah, untuk dia kecewa dengan saudara-saudaranya.
Tapi sekali lagi, Yusuf menyampingkan amarah dan dia membuat sebuah ruang yang besar di dalam hatinya untuk menempatkan sebuah kerinduan kepada keluarganya, kasih cintanya kepada keluarganya, sehingga dia bisa mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sedang berada dalam posisi yang sama dengan Yusuf. Mungkin kita dikecewakan, mungkin kita sedang sakit hati, mungkin kita sedang memiliki unek-unek di dalam kehidupan kita. Tapi saya mau memberitahukan dan menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada yang menyaksikan. Saya mau katakan bahwa tinggalkan iri hati, tinggalkan dengki, tinggalkan emosi, kesampingkan semuanya itu. Berikan ruang tempat cinta dan kasih itu berkembang dalam hidup kita. Berikan ruang yang besar terhadap cinta dan kasih itu kepada kehidupan kita. Maka dengan sendirinya setiap emosional kita, setiap amarah kita, setiap hal-hal yang membuat kita dongkol gitu, marah banget, emosi banget, itu bisa dikesampingkan. Siapkan ruang terbesar dalam hidup kita untuk cinta dan kasih itu bertakhta dalam hidup kita. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf mengasihi dan mencintai saudara-saudaranya. Yusuf mengasihi dan mencintai keluarganya pada saat itu. Ya. Memang ditegaskan di sana bahwa dia ingin bertemu Benyamin dan sebagainya. Tapi kalau perlu kita pahami bahwa Benyamin dan Yusuf adalah satu ibu, jadi wajar gitu ya kalau dia lebih mencari Benyamin dan sebagainya, tapi tidak menutup kasihnya dia kepada semua keluarganya dan saudaranya. Tapi di tengah kebohongan Yehuda, saya mengapresiasi satu sikap dari seorang Yehuda gitu ya, yang patut untuk ditiru sebagai seorang anak. Ya, sikap kesatria, berani bertanggung jawab atas apa yang dituduhkan kepada adiknya Benyamin. Karena Yehuda paham betul kalau Benyamin tidak pulang, ya, maka ayahnya akan menjadi sakit dan lemah. Sehingga Yehuda berani menyediakan dirinya untuk menggantikan Benyamin. Yehuda memberanikan dirinya untuk menggantikan posisi Benyamin pada saat itu. Ya. Tapi hal itu pun ditolak oleh Yusuf. Karena Benyamin yang melakukan ini, Benyamin yang harus bertanggung jawab dan sebagainya. Lalu Yehuda terus menjelaskan bahwa kalau sampai Benyamin tidak pulang, maka ayah kami akan celaka dan sebagainya. Karena ayah kami sudah tua, karena ayah kami sudah berubah dan sebagainya. Yehuda menjelaskan kepada Yusuf semuanya. Ya. Nanti kita lihat di pasal 45, bagaimana perjumpaan antara Yusuf dengan Yakub. Tapi di pasal 44 hanya hal inilah yang dijelaskan pada Kejadian pasal 44 mengenai perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Sekali lagi, kerinduan Yusuf kepada saudara-saudaranya, pemahaman Yusuf mengenai rencana Tuhan membuat Yusuf dapat mengampuni dan memaafkan kisah masa lalunya yang suram. Karena dia tahu betul bahwa Tuhan sedang menyediakan masa depan yang indah bagi dia. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau memberitahukan kepada kita, cinta kasih kita kepada Tuhan, cinta kasih kita kepada sesama bisa mengalihkan amarah kita. Ya. Pemahaman dan pengertian kita terhadap rencana Tuhan, kita bisa membuat kita menilai sesuatu hal lebih positif lagi. Ya. Dua hal yang saya tangkap dari Yusuf adalah dia mengasihi saudaranya, dia mencintai keluarganya, sehingga dia menyampingkan amarahnya. Yang kedua, dia memahami rencana Tuhan, dia mengerti betul rencana Tuhan atas hidupnya. Sekalipun dia dibuang, sekalipun dia dijual oleh saudara-saudaranya, tapi dia bisa mengampuni karena dia mengerti dan memahami betul apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia sudah diberikan mimpi puluhan tahun yang lalu, dan Tuhan genapi mimpinya ketika kelaparan terjadi. Semua saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya, ya, nunduk kepada dia, diselamatkan oleh dia.
Dia penolong bagi keluarganya. Kan Yusuf sempat katakan, kalau Tuhan tidak kirim aku terlebih dahulu ke sini, mungkin kita semua kelaparan. Yusuf paham dan Yusuf mengerti rencana Tuhan. Tuhan kirim aku duluan ke sini, ya, untuk mempersiapkan ini 7 tahun masa kelaparan. Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan itu jauh ke depan, melebihi apa yang ada di logika kita. Mungkin saat ini kita sedang sakit hati. Mungkin saat ini kita sedang menderita. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak tahu 7 tahun ke depan Tuhan akan menjadikan kita seperti apa. Kita nggak tahu beberapa puluh tahun ke depan Tuhan akan menjadikan kita seperti apa. Tapi yang perlu kita tahu dan kita pahami, Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pahami apa yang menjadi pribadi Yusuf, ya. Yang pertama, pupuklah rasa kasih itu, ya, sama keluarga dan Tuhan, sehingga amarah, sehingga emosional, sehingga sakit hati itu nggak ada ruang lagi di tempat di hati kita. Yang kedua, ya, pahami rencana Tuhan. Sekalipun kita dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, pahami rencana Tuhan. Tuhan selalu membuat rencana yang indah bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, kebaikanmu, segalanya yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, atas kebenaran-Mu yang Tuhan sudah sampaikan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Bapa, kami masih kurang, kami masih banyak kelemahan. Tapi kami berharap penuh Bapa kepada Engkau, biarlah firman-Mu ini terus menguatkan setiap kami, membuat kami mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, jika selama ini kami masih ragu terhadap Engkau. Ampuni kami jika kami selama ini masih khawatir terhadap rencana-Mu. Yang kami tahu, yang kami pahami saat ini bahwa rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tolong kami. Hamba-Mu secara pribadi sudah selesai menyampaikan ini Bapa. Tuhan yang melengkapinya dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Dalam firman-Mu ini boleh terus bertumbuh, berkembang, berakar, bahkan menghasilkan buah yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Ampuni jika hamba-Mu ada kesalahan Bapa, ada tujuan yang menyimpang dalam penyampaian ini. Biarlah semuanya Tuhan ampuni hamba-Mu. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.